Halo, perkenalkan nama saya Rifki Fauzan Javier, Taruna Tingkat 3 Botanik Imigrasi, Prodi Administrasi Keimigrasian kelas A. Izinkan kali ini saya untuk menjelaskan ilmu komunikasi, yaitu tentang komunikasi yang tidak efektif. Berikut penjelasannya. Jadi, komunikasi yang efektif itu apa sih? Efektif, menurut Hidayat tahun 1986, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai, di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Jadi, dapat kita simpulkan kalau komunikasi efektif adalah penyampaian informasi di mana semakin banyak informasi yang didapat atau tersampaikan, maka semakin efektif dari komunikasi yang dijalankan. Sedangkan komunikasi yang tidak efektif adalah semakin dikitnya informasi yang tersampaikan, maka menandakan bahwa cara berkomunikasi yang dilakukan tidak efektif. Berikut ini adalah contoh komunikasi yang tidak efektif. Yang pertama yaitu ada komunikator tidak memahami lawan bicara. Bagi anak-anak, kali ini sebelum kita jalan-jalan ke kebun binatang, ada baiknya kita berkumpul dahulu sebelum melakukan jalan-jalan. Karena selain untuk mengecek kelengkapan kita semua, matahari pagi juga bagus dan agar tidak ada yang ketinggalan. Ayo jalan yuk guys, daripada lama-lama di sini. Panas lagi. Ayo. Woi kalian, jangan kesana duluan, nanti kalian tersesat. Pada contoh situasi tadi dapat kita lihat seorang pria terlalu berlama-lama dan salah untuk menghadapi anak-anak. Karena seharusnya dia tidak perlu berlama-lama karena dapat menimbulkan perilaku anak yang tidak bisa dikontrol. Dengan kata lain, komunikator tidak memahami situasi kondisi yang dihadapi. Dia tidak mengerti bagaimana menghadapi anak-anak yang sedang ingin berlibur. Seharusnya menjadi komunikator, kita harus mengetahui siapa lawan bicara kita. Kita harus dapat menyesuaikan bagaimana kita berbicara kepada lawan bicara kita. Nah, berikut adalah contoh komunikasi yang tidak efektif, yaitu komunikan asik sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila komunikan sudah merasa bosan atau tidak tertarik dengan materi yang disampaikan oleh komunikator. Berikut adalah contoh situasi dari komunikan asik sendiri. Ingat semua, besok ada rapat, jadi tolong dipersiapkan segalanya ya, agar kita bisa menjadi perusahaan yang lebih baik. Mengerti tidak? Siap Pak. Coba salah satu ulangkan. Besok kita makan siang di kafe Pak. Ih, bagaimana sih kalian? Besok itu ada rapat tahu dengan perusahaan sebelah. Maaf Pak, kita nggak tahu. Iya Pak. Maaf tadi kita nggak dengerin Pak. Pak. Tolong besok dipersiapkan ya. Iya Pak, siap. Siap Pak. Nah, dalam berkomunikasi, seharusnya komunikator harus memperhatikan komunikan. Apabila terjadi situasi seperti tadi, maka seharusnya komunikator dapat menambahkan gestur tubuh atau penekanan dalam penyampaian informasi, sehingga para komunikan akan tertarik dengan informasi yang disampaikan. Nah, berikutnya contoh komunikasi yang tidak efektif adalah hambatan semantik. Nah, dalam hambatan semantik, hambatannya berupa bahasa. Apabila terjadi kesalahpahaman makna, maka dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang memiliki bahasa daerah yang banyak. Bahasa Indonesia, seperti yang kita ketahui, hampir sama dengan bahasa Melayu, tetapi terdapat beberapa kata yang maknanya sangat berbanding terbalik. Berikut contoh dari situasi tersebut. Hey, apakah kamu tahu di mana gate 10? Oh iya, saya tahu. Awak tinggal pusing kiri, lalu pusing kanan. Hah? Pusing? Nah, seperti itulah contoh hambatan semantik. Pusing dalam bahasa Melayu berarti belok, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah sebuah penyakit di kepala. Dalam hal seperti itu, seharusnya kita mengetahui latar belakang dari lawan bicara kita, sehingga kita mengerti apa yang dia bicarakan. Nah, seperti itulah contoh dari komunikasi yang tidak efektif. Semoga dari tayangan tadi kita dapat belajar agar komunikasi kita dapat menjadi lebih baik.
Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.